Sebanyak 3 toko dan 2 rumah yang berdampingan di Jalan Yosudarso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, Sabtu malam terbakar. Kerusakan 2 toko dan 1 rumah yang merupakan bangunan semi permanen jadi yang terparah. Sebagian dinding dan atapnya roboh akibat terbakar. Awal kebakaran, warga bergotong royong membantu memadamkan api dengan alat seadanya dan menyelamatkan barang-barang dalam toko dan rumah. Menurut warga, api cepat membesar karena terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti di kios papan bunga yang di dalamnya terdapat banyak busa dan kain. Sedangkan di bangunan lain terdapat barang dagangan sembako dan perabotan elektronik. Di awalnya ini sudah keluar asap, terus cepet besar, terus dari sini asapnya udah ke atas udah tiba-tiba udah besar lah ya. Iya, tiba-tiba udah besar karena dia campur angin, ketiup angin dia. Kita tahu gedung apa ini, Bang? Kalau yang kebakaran itu dia papan bunga. Papan bunga, iya. Tapi menyambar ke bangunan lain. Iya, merembet ke bangunan lain. Berapa bangunan, Bang, yang kita tahu? 1, 2, 3. 3. Iya, 3 bangunan. Petugas menurunkan 14 mobil damkar dan 60 personil untuk memadamkan api. Menurut petugas, penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Dinas Damkar menerjunkan total ada 14 unit mobil pemadam kebakaran yang diminta lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Sementara ini kita masih melakukan pendataan terkait dengan jumlah jiwa yang terdampak, kemudian rumah yang terdampak juga, dan kemudian juga mudah-mudahan ini kita masih bisa pastikan ada informasi, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Jam berapa, Bang, tadi, Bang? Kita dapat melaporkan. Terima laporan pukul 19.40. Tapi nggak ada korban ya, Bang? Sementara ini belum bisa kita pastikan, mudah-mudahan tidak ada korban. Pemadaman kebakaran berlangsung selama sekitar 1 jam. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa, namun akibat musibah tersebut, kerugian total ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kabar tidak baik datang dari tempat pembuangan akhir sampah Bakung di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Sabtu siang, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyegel TPA Bakung, namun tujuannya bukan untuk menutup, melainkan dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup menyatakan ada pelanggaran serius dalam pengelolaan sampah di TPA Bakung yang dapat mengancam kerusakan tanah dan pencemaran terhadap lingkungan yang lebih parah. Namun Menteri Lingkungan Hidup tidak menjelaskan secara rinci jenis pelanggarannya seperti apa. Temuan pelanggaran di TPA Bakung tersebut merupakan hasil dari investigasi Kementerian Lingkungan Hidup. Sebagai keseriusannya atas penyegelan TPA Bakung, Menteri Lingkungan Hidup juga telah menyerahkan kasus ini ke polisi dan dalam waktu tidak lama harus ada orang yang jadi tersangkanya. TPA Bakung melaksanakan amanat Undang-Undang 18 tahun 2008 untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah di dalam pengelolaan sampah. Undang-Undang 18 2008 meminta pemerintah kabupaten kota untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Jadi ketiga-tiganya saya tidak dapat di sini berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh teman-teman pengawas lingkungan. Ada indikasi yang cukup kuat ini melanggar undang-undang dan norma yang harusnya patut ditaati oleh seluruh pengelola tempat pembuangan, tempat pemrosesan akhir sampah. Dan ditimbun di sini kita lihat sekali lagi itu masih utuh. Seyogianya yang bisa masuk di TPA adalah residu saja, itu masih utuh, kemudian dibawa ke sini. Ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah yang lebih mahal. Kita untuk meremediasi atau untuk memulihkan tanah biayanya cukup mahal sekali dan pasti tidak akan mampu kita, sehingga kita wajib kemudian menertibkan ini. Jadi kita nggak boleh ngapa-ngapain. Pada penyegelan TPA Bakung ini dihadiri oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Ia garuk kepala kebingungan karena tidak tahu aturan mana yang sedang dilanggar. Menurutnya, TPA Bakung telah ada sejak puluhan tahun silam dan mengapa masalahnya baru muncul sekarang. Pak, jadi kapan ya, Pak?
penyidik lingkungan itu. Oh, Nanti gitu. ibu pokoknya akan dipanggil. Jadi nggak kita apa-apa. enggak. Ya. Jadi kita Ya nanti dipanggil. serahkan ke Penyidik pemerintah nanti ibu pusat. akan dipanggil, nanti Oke, akan saya dipanggil. minta tampung di sini. Tujuan kami hanya merapikan kebersihan Bandar Lampung. Kalau untuk penanganan ini kan karena uang Pemkot ini belum ada duitnya. Nah kalau misalnya kami nanti mau di ini, ya monggo silahkan saja. Tapi kami akan jelaskan apa yang ada di Bandar Lampung. Penyegelan TPA Bakung tidak mengganggu aktivitas pembuangan sampah di Bandar Lampung. Menteri Lingkungan Hidup masih memperbolehkan TPA Bakung sebagai tempat pembuangan akhir sampah yang dikelola Pemkot Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pilihan hidup dengan kesendirian rupanya justru malah jadi petaka bagi MS karena tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya. Pria lajang berumur 49 tahun ini Jumat siang ditangkap polisi karena tega mencabuli bocah perempuan penyandang disabilitas tunawicara berumur 11 tahun. Tersangka dan korban tinggal bertetangga di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Pencabulan telah dilakukan tersangka beberapa kali kepada korban dengan berbagai bujuk rayu. Pencabulan akhirnya terbongkar oleh tetangganya yang kemudian sempat merekamnya dan dilaporkan ke keluarga korban yang kemudian dilaporkan ke polisi. Korban ini merupakan anak berkebutuhan khusus. Dia tidak bisa bicara. Motifnya kenapa itu nih? Apakah motifnya karena yang bersangkutan ini memang masih belum menikah. Sedangkan usianya sudah 40 tahun. Nah, mungkin hasrat seksnya ada tetapi dia belum nikah. ada ancaman atau bujuk rayu nih? Kalau untuk ancaman tidak ada ya, karena anak ini memang berkebutuhan khusus. Ya, jadi tidak ada ancaman, tapi dibujuk. Ya, hanya dibujuk. Statusnya korban tersangka ini tetangga ini? Tetangga, bersebelahan rumah. Berapa kali ini? Menurut pengakuan dari tersangka itu sudah berulang kali. Kejadian terakhir itu direkam oleh tetangga korban. Pakaian korban dan hasil visum korban dari rumah sakit disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Hampir 700 botol minuman keras dan puluhan liter tua yang disita dalam razia di berbagai polsek di Lampung Selatan, Sabtu siang dimusnahkan di halaman Mapolres Lampung Selatan. Minuman yang disita umumnya mengandung kadar alkohol lebih dari 15% dan sebagian lagi beredar secara ilegal. Minuman keras dimusnahkan dengan cara diletakkan di terpal dan dilindas kendaraan penggilas atau stub. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan minuman keras yang disita berasal dari razia selama H-7 hingga 2 hari setelah Natal. Tujuannya untuk mencegah kriminalitas yang dipicu oleh minuman keras. Hari ini ya kami terus memaksimalkan penindakan razia miras di wilayah Polsek ya dan juga wilayah hukum Polres secara umum. Jadi total tadi rekan-rekan bisa lihat ya ada ratusan botol minuman keras yang kita tindak ya dengan berbagai merek, juga ada tuak ya. Ini menandakan kami berupaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan miras menjelang akhir tahun ya, menjelang malam pergantian tahun 2024 di wilayah Lampung Selatan. Warga diimbau merayakan malam pergantian tahun dengan sehat dan bijak tanpa ada pesta minuman keras. Karena minuman keras tersebut bisa jadi pemicu terjadinya berbagai kriminalitas seperti tawuran, perkelahian, dan lainnya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.